Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi farada 'alaina as-salata wa zakata wa siyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'lam. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts li jami'il anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadha an-nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في حديث آخر إذا كان آخر ليلة من رمضان بكت السماوات والأرض musibah li ummati Muhammadin. Qila ya Rasulullah ayyu musibah? Qala sallallahu alaihi wasallam dhihabu Ramadan. Fa inna ad-da'awat fihi mustajabah wa ta'ah maqbulah wal hasanat mudha'afah wal 'adzab madfur. Sadaqallahu sadaqa rasuluh. Segenap pengurus masjid DKM itu Rahman yang saya muliakan, Pak Haji Yono, Pak Ustaz, Pak Muazzin dan segenap pengurus harian, para Bapak Haji, Ibu Haji yang hadir kesempatan yang mulai ini, para Ustaz, para Bapak-Bapak Haji, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama kita ucapkan bersyukur kepada Allah karena Bapak-bapak pasti sehat, ya Pak ya. Alhamdulillah sehat ya Pak. Udah ngopi belum tadi? Udah ngopi ya? Yang ngerokok-ngerokok, yang ngopi-ngopi, alhamdulillah, supaya siang harinya nggak ingat ngopi. Repot juga kalau kita sahur nggak ngopi, paginya pengen ngopi. Ya, alhamdulillah puasa kita lolos hari ini. Nyampe berapa ini Ustaz? 20 kita ini ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, semuanya lancar ya. Doa kita puasa ini lolos goal sampai sebulan utuh, sehingga semua ibadah Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Amin. Dan saya monitor, alhamdulillah jamaah subuh tadi masih cukup banyak ya Pak Ustaz. Mungkin ada yang izin dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa semangat jamaah sekitar masjid Baitur Rahman Citra ini sangat luar biasa, dan ini menimbulkan, menandakan la'alakum tattaqunya berhasil. Amin. Kalau ayat puasa itu kan sudah populer, Al-Baqarah ayat 183 ya kan, bahwa la'alakum tattaqun itu menjadi tujuan kita sama-sama ketika memasuki bulan suci Ramadan. Dan inilah visi misi yang harus kita raih, kita gapai di dalam memasuki Ramadan. Yang kedua, salawat salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama sambil subuh kita bersalawat. Allahumma
salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sama-sama. Adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sekali lagi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallallahu alaihi Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan baca satu hadis yang tadi saya sampaikan karena ini adalah motivasi terakhir kita memasuki detik-detik finalnya di bulan Ramadan. Malam ini adalah malam yang luar biasa, malam ingat, malam ganjil. Ya, Bapak udah populer kalau malam ganjil ngejar apa, Pak? Ngejar itikaf. Yang kita akan raih apa? Lailatul Qadar. Nah, itu pasti ya kita arahnya ke sana. Karenanya hebatnya Ramadan ini sampai langit dan bumi aja nangis kalau Ramadan ini akan berakhir. Saya baca dalam kitab Durratun Nasihin halaman 41, silakan dicek. Idza kana akhirul lailati min Ramadan, apabila nanti di akhir Ramadan seperti ini, bakatis samawati wal ard. Bakat artinya baka ya pergi buka nangis. Siapa yang nangis? As-samawat, langit. Jadi penduduk langit maksudnya ya. Wal ard, dan semua penduduk bumi. Ini orang-orang khusus yang memahami Ramadan, dia akan nangis kehilangan Ramadan. Wal malaikah, termasuk para malaikat menangis. Musibatun, ada musibah. Li ummati Muhammadin, bagi umat Muhammad. Qila, nah ini para sahabat ketika Rasulullah bersabda seperti ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu musibahiyah, ada musibah apaan emang? Begitu kira-kira ya. Ada musibah apa emang? Qala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah, dihabu Ramadan, karena Ramadan mau pergi, Ramadan mau habis, Ramadan mau berakhir. Fa inna da'awati fihi mustajabah, padahal di dalam bulan Ramadan itu doa-doa diijabah. Wasodaqat makbulah, sedekah-sedekahnya diterima. Wal hasanat mudha'afah, semua kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan di bulan Ramadan dilipat gandakan. Wal azab madfu, dan seksa-seksa ditolak, kagak ada seksa bulan Ramadan. Durratun Nasihin halaman 41. Sidang salat subuh ini dimakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini menjadi dasar kita nih supaya malam ini semangat nih itikaf. 10 hari akhir ini jangan kita lenggang kangkung. Ada juga yang ngomong, alhamdulillah puasa 20 hari udah mau lebaran aja nih. Jadi bayangannya udah mau lebaran ini. Ada yang mau belanja ke mall ya kan, Tanah Abang. Ada yang ya udahlah. Bahkan sudah ada yang persiapan beres-beres untuk pulang kampung alias mudik. Ya itu nggak salah juga, karena man arafa budas safar istada, man sapa wonge arafa yang mengetahui budas safar, perjalanan jauh ke Arab, ke Jawa, ke Kalimantan, istada, siapin. Apa yang disiapin? Ya nomor 1 ya tentu pembekalannya, ya kan.
Itu boleh dari sekarang, silakan aja yang mau mudik, yang apa persiapan namanya. Nanti saya di sana settingan apa, bukber atau enggak, santunan atau enggak, saya ngumpulin siapa, saya harus siap duit berapa. Itu juga ada hubungan dunia dan akhirat soalnya Pak. Orang yang enggak memahami mudik kan berarti dia enggak paham bahwa itu maknanya falyasil rohimahu. Boleh jadi kalau mengetahui ente kerja capek-capek ngumpulin duit, duitnya dibuang di kampung, nggak apa-apa, dibuangkan sedekah itu Pak, ya kan, sedekah juga. Tapi yang bagus zakat fitrahnya itu di mana kita berada. Kalau kita tinggal daerah sini, Bapak zakat di sinilah, ya. Panitia udah ada Pak Ustadz ya. Semua masjid kita biasanya mengadakan penerimaan dan penyaluran zakat fitrah. Jangan lupa di akhir-akhir seperti ini Pak, Ramadan mau habis, ya kalau masih ada umur. Oh nanti sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Belum bayar zakat, terus mati, repot urusannya Pak. Ya emang bisa dibayarin sama ahli waris, ribet urusannya. Dari sekarang nih, Allah masih panjangkan umur, berikan kesehatan, zakat tinggal dihitung, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, ini masjid yang luar biasa seperti ini, tapi bagaimana peningkatan kualitas kuantitas zakat itu karena bukan soal untuk masjid dan pengurusnya, tapi bagaimana bisa merambah lebih luas. Tahun lalu misalnya kita bisa memberikan zakat 1000 paket atau 500 paket, bisa aja naik. Oh nggak nyampe Ustadz kalau daerah sini, ya nggak apa-apa, sedapat-dapatnya Pak. Target boleh tinggi, tapi endingnya sedapat-dapatnya. Nggak harus kita juga ngoyo. Kalau dulu zaman khalifah, khud min amwalihim. Masalah zakat itu Pak Ustadz boleh puterin. Kalau sekarang kan proposal gitu kira-kira. Kita bisa, kalau zaman dulu siapa yang nggak bayar zakat, kata sahabat kabur saya bakar rumahnya kan gitu. Ya sekarang nggak usah begitu dah, galak-galak amat katanya. Umat Islam sekarang udah sadar ya, sadar bayar zakat. Alhamdulillah. Nah, gitu Bapak sekalian. Karenanya ketika kita memasuki akhir ini, kita sambil evaluasi 10 hari akhir, 10 hari pertama kemarin kita ngapain? Amal saya apa saja? Sholat tarawih saya seperti apa? Buru-buru baca doa, istighfarnya gimana, cakep nggak sholat saya, waktu sholat tarawih masih mikirin makanan nggak, ini evaluasi. Kalau orang puasa, dia hanya sekedar menahan makan minum, seks di siang hari, dari fajar sampai maghrib, namanya kayak bocah kecil Pak. Kita umur-umur segini ini puasanya udah harus jauh lebih bagus daripada itu. Maka saya baca dalam kitab Al-Hikam, juga termasuk Ihya Ulumuddin, itu Imam Al-Ghazali membagi puasa ada 3. Dan itu Bapak pasti udah tahu lah, ini puasa udah 20 Ustaz, cuma saya ngingetin doang. Pasti kultum khutbah Jumat udah menyampaikan ini kan. Nah 3 tingkatan puasa itu kita harus milih Pak. Milih mana? Ya milih jangan somul awam. Puasanya orang awam nggak makan tadi yang pertama itu derajatnya. Itu pun udah cakep sih, Kiai. Karena sudah kutiba alaikumusiyamnya udah dijalanin, gugur kewajiban, puasanya udah sah, cakep. Jadi sadat, sholat, zakat, puasanya udah dikerjain. Sekalipun hanya level puasanya orang awam, nggak makan, minum, seks siang hari, jeger-jeger azan dia ini. Tapi belum puasa mata, belum puasa mulut, belum puasa nyakiti orang lain, ghibah, namimah, provokator, memecah belah. Nah ini yang harus kita jaga. Itu kalau yang derajat kedua namanya puasa khawas. Yang Bapak selain nahan yang pertama tadi, naik derajat keduanya menjaga semua anggota tubuh ini dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa Pak? Insya Allah Pak ya. Kalau Bapak pengen nggak usah kemana-mana. Kalau Bapak ke pasar ya pasti ngeliat cewek, ke mall yang ngeliat cewek. Aduh Ustadz, puasa godaannya berat banget ini. Nah kalau godaannya berat ya nggak usah keluar rumah. Idealnya mah memang
11 bulan kita kerja, duit udah banyak, kita nggak usah kemana-mana, gitu Pak Haji ya. Jadi cuma bangun dari subuh, kita sholat jamaah, habis jamaah baca Quran, tadarus diperbanyak, gaspol target, khatam Quran. Kini hari kok belum khatam, ngapain aja kemarin? Nggak Ustadz, masih ada waktu. Iya, yang belum khatam gaspol dari sekarang nih. 10 hari masa nggak khatam? Coba dibuka Quran. Enggak Ustadz, saya udah 3 kali. Alhamdulillah. Yang sudah khatam 5 kali, itu bacanya kayak apa itu Ustadz? Ya, ini hafid Quran kali dia. Kalau hafid Quran kan itu nggak nyampe dia gaspol sehari lah dia bisa. Kalau kita ini masih banyak kelemahan. Karena apa? Kalau buka YouTube, Pak Haji Yono, buka YouTube kita TikTokan nih 2 jam 3 jam, kuat apa kuat? Ya Pak, jujur Pak, kita buka Facebook, YouTube, kuat nggak Ustaz? 3 jam, apalagi yang dilihat yang aneh-aneh. Sebenarnya TikTok tuh ya ada yang cakep juga Pak. Kori, wah Muammar, ceramah, Zainuddin MZ ada, ini ada. Sret salah buka bikin dangdut ya kan. Yang aneh-aneh juga banyak. Maka Pak Ustadz, Pak Haji, kalau kita nih Ustadz sekarang harus sudah masuk TikTok. Masuk itu kenapa? Ngimbangin jangan maksiat doang yang ada TikTok. Setuju? Kita ngimbangin aja, masukin dakwah ke TikTok, YouTube. Tujuannya mengimbangi dunia-dunia yang aneh-aneh itu. Karena setiap yang dibuka seret, misalnya dangdut, maksiat, goyang, apa tahu, nah muncul, ceramah juga nih Ustaz Cakmur ada nih, nah gitu, mudah-mudahan muncul gitu Pak. Kita lagi khutbah, dia muncul, ya, insya Allah. Termasuk yang Bapak ketik tentang YouTube. Sekarang nih perangnya nih era globalisasi kayak gitu Pak. Mereka memasukkan dunia-dunia tuh, maka ada di Quran disebut lantar doangkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sebenarnya itu serangan dari Nasrani dan Yahudi itu konteksnya serangan budaya, ghazwul fikr, perang pemikiran, perang teknologi, perang iptek. Maka anak-anak sekarang kuasa iptek itu untuk itu, mengimbangi. Dan sekarang dai-dai itu dakwah-dakwah wajib memasukkan dainya ke Facebook, Instagram, ke apa itu? YouTube. Memang udah kayak begitu Pak zamannya. Dan ini bukan dibuka oleh umat Indonesia saja, tapi dibuka juga oleh luar negeri. Orang Arab juga kalau ngeliat ketik Kori, dia seneng. Indonesia, Muammar kata, kalau dia hobinya qiraah berarti. Indonesia, terserah dia menyebut siapa, ya kan? Dia sebut, paling sebut nama presiden, sebut nama menterinya, ya nggak apa-apa dah. Kalau kita ke Arab Saudi kan begitu Pak. Nah, karenanya ini di akhir 10 ini kita secara pribadi saya mengajak diri dan Bapak sekalian, andai Bapak Ibu tidak nangis kehilangan Ramadan, minimal punya semangat. Ini Pak Ustadz ada itikafnya sampai tidur-tidur sini atau tidur di rumah? Oh ada juga yang tidur sini Pak Jiyono. Oh alhamdulillah ya. Disediain sahur. Sahur pulang di rumah ya masing-masing. Ya di rumah. Saya di musola juga gitu Pak, belum ada. Memang masjid manajemennya dia menyediakan sampai sahur, tapi nggak harus begitu juga. Kasihan keluarga dan kasihan juga yang bekerja. Boleh jadi bapak-bapak yang memang nggak ada pekerjaan, tanda kutip ya, bukan nggak ada pekerjaan Ustaz, kerjaan banyak, tapi yang sudah bisa fokus ibadah, siangnya tidak dibutuhkan jam disiplin jam 8 sampai jam 4 misalnya begitu, ya silakan itikafnya gaspol full. Tapi kalau memang kita masih banyak kerjaan, setidaknya ada nawaitul itikaf di masjid itu, gunakan sholat sunnah, kemudian pegang tasbih begini. Kenapa Ustaz pegang tasbih? Ya minimal ada hitungan lah. Zikir mah yang banyak gak dihitung nggak apa-apa. Ini bikin semangat aja Pak tasbih. Ya Pak Haji ya. Ada yang pakai ceklokan itu, karena dia pengen baca istighfar 5.000. Bagaimana cara ngitung 5.000? Krek tuh. Astagfirullahaladzim. Termasuk salawat Allahumma sholli ala Muhammad sallam. Silahkan Pak. Itu punya target. Ada juga yang megang Quran. Ustaz saya mau ngatamin Quran saya aja, saya habisin. Udah balik lagi. Alhamdulillah. Makanya di bulan Ramadan gini Bapak
nggak usah baca terjemah Quran, nggak apa-apa sebenarnya. Karena pengennya gaspol khatamannya. Lah kalau bapak terjemahin kan nggak khatam-khatam. Bukan nggak boleh, Pak. Bukan. Kajian di bulan Ramadan bukan nggak boleh. Ngaji kitab bulan Ramadan bukan nggak boleh. Nerjemahin boleh. Cuman kalau pengennya cepet targetnya khatam, insya Allah bacalah langsung. Dan bacaannya ya nggak usah bacaan pelan-pelan, Pak. Kalau namanya orang pengen khatam kan asal bapak lancar dan teknik cara bacanya menjaga tajwid, insya Allah aman ya. Amin ya robbal alamin. Itu yang pertama ya. Karenanya kenapa disebut musibah ketika akhir Ramadan ini yang pertama. Kenapa? Fa'inad da'wat fi mustajabah. Maka Ustadz tadi baca doa yang panjang. Karena beliau tahu doanya dikabul. Amin. Salah satu doa yang saya kutip beliau itu doa yang luar biasa, Pak. Allahumma inna nas'aluka salamah dini wa dunya wal akhirah. Supaya kita diberikan keselamatan di dalam dunia dan akhirat. Amin. Diberikan kesehatan. Ada sebagian kawan-kawan kita baru puasa dia udah sakit. Maka nggak sempurna puasanya. Ya, baru dia puasa seminggu sudah sakit. Yaitu sudah kita ada, ya tentu ada yang orang tua dan sebagainya. Kita doain jamaah Al-Baitur Rahman yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari doa-doa beliau tadi, inna salamah video doa wa afiatan fil jasadi. Jasadnya, tubuhnya sehat. Wa afiatan fil jasadi. Terus apa lagi, Ustaz? Wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Supaya tambah ilmu kayak gini melalui majelis ilmu. Saya yakin kita semua punya ilmu, tetapi dengan kita ngaji, tambah ilmu, tambah keyakinan, tambah keimanan, tambah ketakwaan. Artinya Ramadan itu nggak mau disia-siakan. Kenapa? Munculnya rahmat juga di bulan Ramadan. Munculnya maghfirah ampunan Allah juga di bulan Ramadan. Sayang banget kalau kita lagi Ramadan nggak minta ampun sama Allah. Berarti kita nggak sadar kalau kita punya salah. Selama ini 11 bulan ya Allah saya banyak dosa. Itu kita ngaku dulu tuh di bulan Ramadan ini. Ya Allah 11 bulan ya saya kayaknya kurang pati open sama masjid, jamaah juga kurang, baca Quran nih Quran nggak pernah saya buka. Sekalinya buka 2 ayat udah ango banyak ngantuk. Kan saya bilang tadi, kalau buka Quran 1 lembar, 2 lembar, 2 angop aja. Cuma kalau YouTube 2 jam kuat, TikTok 2 jam kuat. Nah ini tantangan. Kita sadar minta sama Allah diberikan kekuatan. Ya Allah, kasih kekuatan kalau saya membaca Quran belum 1 juz, jangan ngantuk dulu ya Allah. Emang berat, Pak. Balik habis subuh gini. Bapak enaknya habis subuh ngapain? Tidur ya kan? Enaknya tidur. Ceramahnya jangan panjang-panjang, Ustaz. Ya, insya Allah nggak panjang. Jadi habis sholat subuh kita enaknya tidur, tapi kita ibadah dulu. Ini majelis ilmu, malaikat nih lagi turun mendoakan niat kehendak bapak-bapak sekalian. Ini bulan yang luar biasa karena doa kita diterima oleh Allah. Wassadaqah makbulah. Sedekahnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada kota amal, jadi kalau di kita ini Pak ada budaya kota amal ini diputerin. Ada yang diputerin, ada yang tidak. Diputerin maupun tidak, ada nawa itu. Ya Allah, ntar malam saya tarawih, saya harus bawa duit. Udah sadar diri aja Pak. Diputerin gak diputerin, memang saya wajib bawa duit ke musola, ke masjid. Maka kita wajib beramal. Enggak Ustaz, saya ngamalnya nggak di masjid, saya kasih nenek-nenek yang janda. Ya ini Pak Haji nih, saya pengen ngasih santunan janda-janda. Silakan aja janda-janda, tapi jandanya jangan dipilihin. Ustaz ya? Jangan dipilih janda yang cantik aja, Pak Haji. Tapi semua janda disantunin sesuai kemampuan. Amin. Biasanya kita ibu-ibu udah bikin parsel-parsel, bingkisan-bingkisan. Bukan nunggu zakat fitrah saja. Ada yang berupa dari sifatnya beras, sembako itu ya. Kopi, gula, teh, indomie, susu, tepung, minyak. Kita paketin kecil-kecil semampu kita, kita sumbangkan. Kanan kiri aja deh minimal 5 janda, yatim 3 orang. Emang mampunya segitu Ustaz? Gak apa-apa.
nanti tahun depan naik lagi 10 orang, 15 orang, 20 orang. Kenapa? Sedekah kita diterima Allah berlipat-lipat pahalanya. Beda dengan bulan selain Ramadan. Ini keistimewaannya, ya kan? Kemudian wal hasanah mudha'afah yang tadi, wal adab madfu. Jadi siksa kita juga dihentikan. Sementara siksa-siksa dalam arti azab itu di bulan Ramadan diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita jangan lupa tetap mendoakan orang tua kita. Maka ada Ramadan gini ada yang ziarah kubur. Ada yang membaca doa di kuburan. Ada juga membaca ziarah kubur di wali-wali Allah. Teman-teman saya ini saya lihat ada yang puasa dia ke Banten, puasa dia ke Kerawang, ziarah wali Allah. Ya silahkan kalau yang memiliki keyakinan seperti itu. Tapi pada dasarnya bahwa ziarah kubur selain ngalap barokah itu mengingatkan kita bahwa kita juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti, kita juga akan mati, mengingat mati supaya muhasabahnya kuat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu firman Allah yang sangat penting yang harus kita menjadi motivasi di akhir bulan ini adalah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Semua masjid yang Betawi ya, rata-rata ayat ini populer di kalangan imam karena ngambilnya yang ini pakai kunut aja terakhirnya pas witir. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini ayat luar biasa, ngasih motivasi Bapak. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Umur kita berapa? Bahwa satu malam yang indah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita nyampe 1000 bulan, plus minus 83 tahunan, 1000 bulan. Kalau kita dipanggil oleh Allah nanti umur 63, bonus 20 tahun. Tapi kalau kita dipanggil 70, tinggal ngurangin aja. Karena kita belum tentu nyampe umur segitu, maka umat Islam, jutaan umat Islam sedunia pasti mengejar Lailatul Qadar. Karenanya jangan sia-siakan 10 hari akhir ini. Dalam kitab saya baca bahwa Lailatul Qadar itu munculnya di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir kata ulama yang lebih khusus adalah malam ganjil. Wah, kapan itu Ustaz? Ya bisa ntar malam 21, bisa 23, bisa ke 25, bisa 27, bisa 29. Kenapa Rasulullah nggak ngasih tahu Ustaz? Malam ganjilnya yang ke 25 misalnya. Enggak. Sengaja nggak dikasih tahu supaya semangat terus 10 hari. Semangat terus. Rasulullah malah mengencangkan ikatnya itu, pinggangnya, sarungnya, artinya jauhin bini dia. Maksudnya 10 hari akhir ini jangan terlalu dekat-dekat sama istri karena saya mau fokus ibadah. Bukan berarti nggak boleh Pak. Islam ini agama mudah. Hubungan seks suami istri siang hari nggak boleh, malam mah boleh. Kalau nggak boleh kan botak juga urusan, ya kan? Alhamdulillah Ustaz dibolehkan untuk malam hari. Karenanya Rasulullah di 10 hari terakhir itu agak menjauhi, bukan berarti membenci istri. Siang hari juga itu bukan berarti nggak boleh duduk satu kamar atau tidur satu kamar istri. Boleh Pak, selama tidak melakukan hubungan seks. Kalau ketika melakukan hubungan seks bahaya itu. Kafaratnya, dendanya, terpuasa 2 bulan berturut-turut. Kuat nggak Pak? Puasa sebulan aja udah puyeng, dia 2 bulan berturut-turut lagi. Nggak boleh batal satupun. Maka jangan langgar larangan puasa yang bersifat seks siang hari. Itu dengan yang halal, apalagi dengan yang haram. Naudzubillah min dari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Yang hebatnya lagi, saya baca dalam kitab ini ada keunggulan umat Rasulullah yang nggak diberikan kepada umat-umat yang lain. Disebut atau itu umat khamsat asya lam tu'ta li ahadin qablahu idza kana awlan min Ramadan yamduru alaihim birrahmah. Allah melihat hamba-hambanya di bulan Ramadan ini penuh dengan kasih sayang. Makanya kita gini, Allah sayang, ya Allah kabulkan doa saya. Itu kadang kesen itu Pak. Ya Allah saya lagi susah. Ya Allah saudara saya yang di sana sakit. Ya Allah saya pengen bantu ini. Ya Allah hajat saya. Ya Allah bisnis saya. Curhatkan aja sama Allah. Karena kasih sayang Allah kepada hambanya luar biasa diberikan di bulan Ramadan ini. Wa man nadharallahu birrahmah, man siapa orang yang Allah melihat birrahmah dengan kasih sayang, la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Dia tidak diseksa selamanya karena Allah melihatnya aja udah penuh kasih sayang. Itu yang pertama tuh hebatnya umat Rasul. Umat yang lain nggak kayak gitu Pak. Zaman Nabi Adam nggak kayak begitu. Dia salah, dia dosa. Nabi Adam dosanya kan atuh tuh Pak Haji. Makan buah korma doang. Buah korma, buah apa? Buah kholdi. Diusir dari surga. Coba kalau umat Rasulullah, kita hari ini misalnya tidak jujur, kita berbuat maksiat, kan nggak langsung ngejendol nih, pala kita jendol atu. Sebentar lagi kita bikin maksiat, tangan kita untung misalkan, enggak juga. Allah sayang kepada umat Rasulullah, dikasih kesempatan dan tidak akan diazab. Yang pertama. Yang kedua, ya amrullah ta'ala, Allah memerintahkan al-malaika kepada malaikat bil istighfari lahum, supaya malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap umatnya Rasul. Malaikat aja diperintah Pak. Malaikat mintain ampun nih umat-umat Rasulullah SAW. Nah ini hebatnya. Kemudian yang ketiga, anna ra'yata famis sami'at wa indallah min rihil mis, bahwa bau mulutnya orang puasa itu atyabu, lebih manis, lebih wangi, lebih harum indallah, di sisi Allah, min rihil miski, daripada minyak kasturi. Jadi memang kalau siang nggak bohong Pak, siang memang bau. Malam aja kadang-kadang bau Pak Haji. Makanya kalau lagi puasa Bapak sahurnya pakai jengkol lagi, pakai pete. Nah, buka puasa yang pakai jengkol pete, kalau bilang amin jangan kenceng-kenceng. Kasihan sebelahnya. Wa inna maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jengkol pete. Ini kanan kirinya bau itu Pak tuh Pak. Dan memang kalau puasa tuh sopan santunnya, kalau lagi ngomong sama ustadz kayak mau sama siapa kayak tutup mulutnya. Karena emang bau Pak, bau puasa. Nggak puasa juga kita bau. Nauzubillah. Men Allah tuh nutupin aib-aib kita aja. Pas puasa kita ngomong sama orang sambil ditutup. Mohon maaf, karena orang puasa itu baunya luar biasa. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih wangi dari minyak wangi. Itu keistimewaan umat Rasulullah. Keistimewaan yang keempat, ya Allah al-jannah, Allah berfirman ngomong sama surga, ittakhidhi zinatak, surga siapin yang indah-indah, yang cakep-cakep, siapkan untuk umat Rasulullah SAW. Wa yaqulu tuba li ibadil mu'minin, dan Allah berfirman tuba, berbahagialah bagi hamba saya yang beriman. Jadi udah surga disiapin, wanginya, balasannya kayak istana. Apa tahu tuh surga, malah ainun ro'at, kalau dipikirin nggak nyampe. Surga tuh indahnya kayak apa Pak Ustadz, nggak usah dibayangin. Ya, karena kita juga belum pernah masuk surga, nggak bisa bayangin. Tapi di Quran udah dijelasin. Di sana ada ini, ada itu, ada bidadari, segala macam udah ada ya kan. Seperti doa Ustaz, wa min hurin ainin mutazawwijin, wa min hurin ainin mutazawwijin, itu kan doa-doa kamilin. Itu sebenarnya doa-doa bagian dari surga-surga itu Pak. Wa maj'alna bil imani kamilin, imannya yang sempurna. Walil faraidi muaddin, mudah-mudahan kewajibannya dilaksanakan.
Walissolati hafidin, sholatnya dijaga siang pagi sore malam, duhanya yang nggak duha Pak, sayang kita Ramadan nih yang nggak pernah duha sama sekali, setahun nggak pernah duha kan kebangetan Pak. Ya kalau seminggu dia absen sekali 2 kali nggak apa-apa, minimal sehari 2 rakaat lah. Aduh sibuk saya Ustaz, jam segitu saya udah di jalanan, ya udah nyampe kantor wudhu 2 rakaat. Insya waliz zakati fa'ilin, zakatnya dibayar. Itu doa kamilin itu cakep banget itu Pak. Allahumma ja'al fi hadhihi lailatis syarifati minas su'ada'il maqbulin. Ya Allah, jadikanlah malam ini minas su'ada'il maqbulin, orang yang bahagia yang diterima amal saya. Kan cakep itu. Wala taj'alna fiha minal ashqiyal mardudin, jangan jadi orang celaka saya di bulan Ramadan ini. Itu doa-doa Bapak Ibu. Jadi dihayati. Yang paling bagus kalau nggak bisa bahasa Arab, doa Indonesia pakai bahasa Jawa, kayak bahasa apa kayak, tapi menghayati. Ya kalau Allah nggak paham segala bahasa kan ribet. Orang Jawa, duh Gusti Allah kulon apaan tuh. Ntar kalau orang bahasa Inggris kan doanya pakai bahasa Inggris. Masa Allah nggak ngerti? Allah mah sangat alim, memahami seluruh bahasa internasional. Tentunya begitu Pak, karena Allah mah Al-Khaliq, yang menguasai seluruh bahasa mah Allah. Kalau kita manusia paling bisa menguasai 4 bahasa, 5 bahasa, 7 bahasa. Ada yang hafal 11 bahasa, hebat juga sih. Indonesia juga banyak yang begitu Pak. Tapi Allah menguasai bahasa internasional. Yang kelima, yaghfirullah lahum jami'a. Ini yang luar biasa. Bahwa umat Rasulullah diampuni, yaghfirullah lahum jami'a, semua dosanya di bulan puasa ini. Itu yang dijanjikan tadi Pak. Kalau siang hari kita soma, malamnya koma. Soma dan koma beda huruf. Sod, kof. Soma yasumu soman wasyaman fawasoimun. Kalau koma yakumu kiaman fahuwa koimun. Yang soma puasa, koma berdiri. Berdiri artinya mendirikan tarawih, qiyamul lail. Karena tarawih itu di hadis memang nggak disebut man sholat tarawih, itu nggak ada memang. Kalau di kitab ada, tapi kalau di hadis koma. Nah koma Ramadan itu maupun soma pahalanya sama Pak. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambis sama. Yang puasa dan qiyamul lail, yang tarawih, pahalanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang hanya puasa dia nggak tarawih, pincang. Nggak benar itu. Tarawih dan puasa itu satu paket. Jangan dipilih. Gue puasa nggak kuat gue mah. Gue pengennya tarawih doang aja. Kalau tarawih mah kecil, gue sambil ngopi, sambil ngerokok bisa. Puasa gue nggak kuat. Nggak boleh Pak. Milih tarawihnya doang. Demikian juga dia puasa doang. Habis dengan Allahu Akbar. Udah amat dah sono lu mau tarawih sana. Gue mau nyantai aja nih. Enakan nyantai gue mah. Nggak mau tarawih dia. Salah juga itu Pak. Karena koma dan soma ini satu paket Ramadan, maka harus dijalankan dengan baik. Dan pahalanya ghufirullah. Nah relevansinya dengan surat Al-Imran, surat ketiga 133 yang tadi saya bacakan, sama-sama ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Sama-sama Pak. Wasari'u yuk. Ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah ini Pak, untuk menggapai maghfirah Allah, Bapak buka Al-Imran 133 sampai 35 nggak apa-apa, tapi ngaji kita 33 aja. Wasari'u ila maghfiratin rabbikum, bersegeralah ila maghfirati kepada ampunan Tuhanmu, mir rabbikum wa jannatin, dan cepat raih surga, arduas samawati wal ard, yang luasnya langit dan bumi, mu'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dia tetap menjaga infak
mau dilihat orang, mau sendirian, masukin kota amal, nyantuni orang, nggak dilihat orang nggak apa-apa, diekspos TV boleh, nggak diekspos nggak apa-apa. Dia nggak minta dipasukin TV, nggak. Ada juga yang diekspos boleh nggak Ustadz? Boleh. Itu untuk ngasih contoh orang lain. Yang penting nawa itunya jangan riak, jangan sumah, jangan minta dipuji oleh orang lain. Yufiqun isra wa wal kadhimin al ghaib. Dia bisa menahan emosi. Nah, ini puasa ini sebenarnya kan latihan nahan emosi, Pak. Lama amat sih maghrib, nah, disiplin. Emosinya disuruh disiplin. Dia pengen marah-marah sama bini. Ya Allah lagi puasa. Bini bawaannya karena THR-nya belum dikasih kali, ngambek dulu tuh bini. Nyuci piring ngambil gelontang-gelontang. Kasih kode ke lakinya itu, THR-nya belum cair. Kalau bini lagi marah-marah udah bagi duit aja, Pak. Dia marah nih, pulang ngaji lama amat tuh ngajinya. Siapa tadi yang ceramah? Diomelin, kasih duit diam. Anda nggak bini yang begitu? Mudah-mudahan bini kita nggak matre, tapi kayaknya yang namanya duit mah bini semuanya demen sama duit. Ya, ini dia ribet, dia udah mikir nih gini hari belum beli baju, belum bikin kue, belum ini, mana ntar mau pulang kampung, apalah. Ya, itu di menit Pak, manajemen. Menahan emosi, menahan marah. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Bapak maafin kesalahan orang lain. Ini bulan puasa begini, kemarin kita udah minta maaf, ntar malam nih kita ketemu teman minta maaf lagi. Lu ngapa tiap hari minta maaf sama gua? Iya, kali-kali aja kita nggak panjang umur, Pak. Makanya cakepnya kalau NU ini kan ngajarnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar, syahadat, Pak kiainya baca doa, sallallahu alaihi Muhammad, Pak, apalah jangan pelencing kabur aja, Pak, salaman dulu sama jamaah tuh. Sallallahu alaihi wasallam, kan salaman tuh sambil minta maaf maksudnya. Kalau udah salaman kan selesai. Orang Islam ketemu salaman tuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berpisah. Enak. Makanya ketika habis sholat Bapak ucapkan salam. Ya, syukur saling minta maaf. Wal afina 'anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini mengakhiri ceramah saya itu, Pak. Bapak buka nanti lebih dalam surat ketiga ya 133 sampai 135, itu luar biasa. Untuk menggapai di akhir Ramadan ini Lailatul Qadar Bapak tempuh dengan cara ini. Al-Imran 133. Bagaimana caranya? Katanya tadi bersegera mengampunan tuh. Yang mana dan bagaimana cara minta ampunan? Ya banyakin aja ini nih istighfar. Tadi sambil ngaku banyak salah. Istighfar tuh apa sih? Istighfar yang minta ampun. Ada sombong banget dia nggak mau minta ampun sama Allah. Padahal nanti ampunan Allah itu innallaha wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Allah itu maha luas ampunannya. Karena yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dalam Al-Imran 133 sampai 135 ini, mudah-mudahan di akhir Ramadan kita bisa menghidupkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Tapi jangan salah, di malam ganjil Pak Haji Yono tetap suruh tadarus. Malam ganjil juga jangan sepi. Gua nggak terawih malam genap. Gua milih-milih doang malam ganjil, malam genapnya kagak. Ini salah. Makanya Rasulullah bilang, lo ngejar Lailatul Qadar apa keder. Jadi pilihnya yang ganjil doang dia terawih, genapnya dia libur. Ganjil lagi dia terawih, genapnya dia libur, salah. Di 10 akhir ini gaspol aja tetap. Nah tentu satu syaratnya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam hidup. Sekali lagi semua pengurus dalam keadaan sehat. Amin. Keluarganya diberikan kesehatan lahir dan batin. Saya pribadi minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.